Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Rita Elfitri from class 4E of English Education Department. I made this video to meet the needs of class management course assignment. On this video, I will explain to you about hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Yang mana kita akan berfokus kepada penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas dan klasifikasi masalah dalam manajemen kelas. Baiklah, langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas. Ada beberapa faktor penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas, yaitu yang pertama, pengelompokan. Adanya pengelompokan siswa berdasarkan kriteria tertentu. Lalu, karakteristik individual siswa. Yang ketiga, kelompok pandai merasa terhalangi terhadap kelambanan teman-temannya yang tidak secerdas mereka. Lalu, adanya keharusan bagi siswa untuk tenang dan bekerja selama jam pelajaran sehingga akan menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Lalu yang terakhir, adanya organisasi kurikulum tentang team teaching. Timbulnya masalah dalam manajemen kelas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya oleh Mulyadi 2009. Yang pertama yaitu faktor guru. Beberapa faktor penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas yang berasal dari guru, diantaranya yang pertama ada tipe kepemimpinan guru yang otoriter. Lalu, format pembelajaran yang monoton, kepribadian guru, dan terbatasnya kesempatan guru untuk memahami tingkah laku siswa dan latar belakangnya, lalu terbatasnya pengetahuan guru tentang masalah manajemen dan pendekatan manajemen, baik yang sifatnya teoritis maupun pengalaman praktis. Dan yang terakhir, kurangnya kedekatan guru dengan semua siswa di kelas. Faktor yang kedua yaitu faktor siswa itu sendiri. Kurang sadaran siswa dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas dapat merupakan faktor utama penyebab masalah manajemen kelas. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor dari keluarga. Kebiasaan yang kurang baik di lingkungan keluarga seperti tidak patuh pada disiplin, tidak tertib, kebebasan yang berlebihan ataupun dikekang berlebihan akan menyebabkan siswa melanggar disiplin kelas. Lalu yang terakhir adalah faktor fasilitas. Ruang kelas yang kecil dibanding dengan jumlah siswa dan kebutuhan siswa untuk bergerak dalam kelas merupakan salah satu problema yang terjadi pada manajemen kelas. Mari kita lanjut ke klasifikasi masalah dalam manajemen kelas. Secara umum, masalah-masalah yang berasal dari siswa yang ditemui di dalam kelas dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Yang pertama yaitu masalah individual ya. Masalah individual adalah masalah yang ditimbulkan oleh perorangan siswa. Jika diklasifikasikan, masalah individual ini dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah masalah yang dibuat karena ingin menarik perhatian orang lain. Masalah seperti ini biasanya timbul berupa perilaku yang mengalihkan perhatian guru atau siswa lainnya dari pembelajaran yang sedang berlangsung. Misalnya, membuat bonyolan ketika belajar. Masalah yang kedua yaitu masalah yang dibuat karena ingin mencari kekuasaan. Masalah seperti ini biasanya timbul berupa perilaku yang berusaha mengendalikan guru dan siswa lainnya dengan memperlihatkan kekuatannya. Misalnya, selalu berdebat dengan guru atau siswa lainnya, menindas siswa yang lebih lemah, atau kehilangan kendali emosional, atau marah-marah. Masalah individual yang terakhir yaitu masalah yang dibuat karena ingin mengungkapkan ketidakmampuan dirinya. Masalah seperti ini biasanya timbul berupa perilaku yang enggan dan malas melakukan tugas yang diperintah guru, serta selalu mengendalikan bantuan guru dan siswa lainnya. Masalah yang kedua yaitu masalah kelompok. Masalah kelompok adalah masalah yang ditimbulkan oleh kelompok siswa tertentu. Jika diklasifikasikan, masalah kelompok terbagi atas 4.
Yang pertama, hubungan antar siswa kurang harmonis sehingga muncul beberapa kelompok yang tidak bersahabat dan keonaran yang menyebabkan proses belajar mengajar mengalami hambatan. Lalu yang kedua, kelas bereaksi negatif terhadap salah satu anggotanya, misalnya mengejek, membesarkan hati anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok. Yang ketiga yaitu kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang tengah digarap. Lalu yang terakhir, kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru, misalnya gangguan jadwal atau guru kelas terpaksa diganti sementara oleh guru lain, dan sebagainya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening.